Anda kembali menyaksikan MTV Prime, masih di dialog maraknya golput di Pilkada Jakarta. Masih bersama saya di studio ada Mas Nahru dan juga melalui sambungan Zoom ada Mas Haikal. Mas Nahru, ini kita melihat Pilkada kemarin hari Rabu kan sengaja diliburkan. Siap. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ya untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Nah ini tapi banyak ini yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasannya tadi sudah dikemukakan oleh Mas Haikal. Nih, apakah bisa dilihat di sini warga Jakarta ini tidak mau ketiga paslon, jadi maunya siapa sih? Memang kalau kita lihat ya betul ya hari Rabu itu diliburkan ya, tapi kayaknya warga Jakarta tuh lebih memilih untuk hangout atau cari liburan atau apapun itu ya. Tapi intinya kenapa kira-kira pertanyaannya siapa yang dari antara tiga ini siapa sih betul yang diinginkan? Ya kalau kita lihat hasil survei ya sebelum pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, kita pernah beberapa kali hasil survei itu kita mencoba menguji beberapa nama, misalkan ada nama Pak Anies Baswedan, ada Basuki Cahayapurnama, lalu ada Pak Ridwan Kamil juga kita masukkan. Memang di peringkat 1 dan 2 itu selalu bertengger kan ada nama Pak Anies dan Pak Ahok, berikutnya baru Pak Ridwan Kamil, lalu saling bergantian lah. Jadi kalau kita lihat memang kalau memang terjadi sebetulnya ya, kalau memang terjadi Pak Anies Baswedan dimajukan, lalu juga Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dimajukan, lalu ada Ridwan Kamil. Saya menduga partisipasi masyarakat di DKI Jakarta juga akan cukup lebih tinggi ya dibanding hari-hari ini kan gitu. Oke, Mas Haikal, apakah benar demikian? Ini bentuk perlawanan, bentuk ketidakpuasan, bentuk kekecewaan dari rakyat karena paslon yang disodorkan ini sebenarnya yang sudah disetting oleh elit politik. Jadi rakyat ini tidak bebas memilih. Ya, Mbak Mona, kalau kita melihat kondisi itu setidaknya dari satu peristiwa ya yang kemudian bisa kita saksikan beberapa hari setelah penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu muncul gerakan untuk coblos 3 paslon. Nah, gerakan ini kan sebenarnya ajakan golput yang terorganisir yang kemudian merupakan ekspresi dari bentuk kekecewaan karena proses kandidasi yang dilakukan oleh partai politik itu terlihat tidak natural dan tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat kebanyakan. Jadi kondisi ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa sebenarnya pilihan-pilihan yang tersedia di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 ini bukanlah yang disuarakan oleh rakyat. Seperti tadi yang disampaikan Mas Nahru, sebelum proses penetapan calon, sebelum proses pendaftaran calon itu, kita sudah melihat ada 3 nama setidaknya yang kemudian mencuat. Ada nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan juga Ridwan Kamil. Namun kalau kita melihat kan pada akhirnya yang kemudian memang berlaga dan berjalan kepada proses pencalonan itu hanya 1 nama saja. Hal ini kan membuktikan bahwa ada kondisi di mana partai-partai politik atau yang kemudian sering disebutkan sebagai perahu di dalam proses pencalonan itu tidak kemudian menghendaki calon-calon yang diinginkan oleh rakyat tersebut. Nah, kita bisa anggap itu sebagai proses politik, tapi di sisi lain kita juga bisa anggap bahwa aspirasi dari masyarakat tidak didengar oleh kelompok-kelompok atau partai-partai politik tersebut. Malah kita bisa melihat berdekatan dengan proses pendaftaran itu ada kecenderungan untuk menyediakan hanya 1 pasang calon saja yang kemudian yang didukung oleh partai politik. Yang mana pasangan Ridwan Kamil pada saat itu mendapatkan dukungan mayoritas. Sangat besar sekali dukungan yang diberikan dari partai politik kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada kecenderungan ya di dalam proses pencalonan pada saat itu untuk menghadirkan hanya 1 paslon saja yang kemudian yang diusung oleh partai politik. Nah, namun kan memang kita melihat ada putusan nomor 60 yang menjadi game changer, di mana keluarnya putusan 60 itu mengubah situasi politik secara nasional, termasuk juga di DKI Jakarta, sehingga ada pasangan calon yang ketiga yang kemudian belakangan mendaftarkan diri, yaitu pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Jadi dari situasi sequence waktu seperti demikian, kita bisa melihat memang ada kondisi di mana partai politik tidak mendengarkan atau tidak ingin menyediakan calon-calon sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
Oke, jadi warga Jakarta memang sudah pertama jenuh, kemudian juga sudah tidak puas ya, tidak happy begitu ketika disodorkan Ya. hanya 3 pemilih dan bukan dari suara hati mereka. Nah, artinya Mas Nahru, menurut warga Jakarta, pemimpin-pemimpin yang disodorkan ini, kalaupun disodorkan ya, artinya tidak terlalu memahami isu lokal, kepentingan rakyat. Masalah mereka mulai dari banjir, macet, perumahan. Ada datanya mungkin, Mas Nahru? Ya, kalau terkait keterpilihan masing-masing paslon ya, apakah itu bisa mempengaruhi terkait kinerjanya nanti, terkait program-program, ya saya rasa tetap ada ya. Dari yang memilih itu pasti tetap memilih orang yang merasa punya kemampuan untuk menangani masalah-masalah kota Jakarta. Tapi yang lebih harus digarisbawahi, masyarakat Jakarta itu lebih ingin mendapatkan orang-orang yang punya kinerjanya lebih terukur lah ya. Kalau kita lihat di 2017 itu kan ada pertarungan antara Pak Ahok dengan Pak Anies Baswedan. Di situ kan pertarungan yang satu sudah melakukan sesuatu, pernah jadi wakil gubernur, yang satu lagi pertarungannya terkait ide, di mana dia seorang dosen dan profesor. Itu kan yang bikin menarik ya warga Jakarta. Di luar ada sentimen agama dan lain sebagainya. Sementara di Pilkada DKI Jakarta 2024 hari ini kan yang terjadi hanya pilihan antara orang yang sudah pernah menjabat tapi bukan di wilayah yang dikenal ya, atau bukan wilayah yang dia domisili, lalu ada orang paslon yang maju karena didorong karena putusan MK, ada Pak Pram dengan Bang Dul. Ya, jadi bukan terkait apakah mereka bisa program bisa berjalan, tapi lebih pada faktor ya tadi faktor emosi yang hilang, feel yang hilang lah dari Pilkada DKI Jakarta ini, ketika yang disodorkan hanya orang-orang yang itu saja, atau yang mereka merasa ini bukan dekat dengan mereka gitu loh. Oke, kalau misalnya kita lihat nih, mayoritas pemilih untuk Jakarta kan adalah generasi Z ya, yang muda nih. Apakah artinya segmentasi pemilih yang golput itu jugalah mereka? Ya, kalau kita lihat kan tadi saya sempat ungkapkan bahwa memang di hasil survei di awal ketika sebelum pendaftaran pasangan calon kan itu agak lumayan keterpilihan paling baik itu kan ada Pak Anies Baswedan, Pak Ahok. Nah, di situ kan kita lihat segmentasi dua orang ini kan ada di Gen Z dan milenial ya, yang agak lebih aktif di media sosial, lalu juga lebih melek politik, lebih kritis. Nah, ketika kedua orang ini ditiadakan namanya, kurang lebihnya membuat warga Gen Z atau milenial ini agak kurang responnya terhadap calon-calon yang diberikan. Lalu berikutnya mungkin karena tadi waktu pengenalan ya terkait pasangan calon di hanya sekitar 3 sampai 4 bulan mereka mengenalkan diri ke masyarakat. Itu kan waktu yang cukup pendek ya. Bagi masyarakat Jakarta, mereka tidak hanya sekedar butuh kenal, tapi mereka juga butuh lebih dalam lagi, ini orang siapa, bisanya apa. Nah, itu yang membuat pada akhirnya mereka merasa tidak cukup waktu untuk mempelajari karakter dari masing-masing paslon, pada akhirnya sehingga tidak memilih gitu loh. Tapi ada salah satu paslon yang juga sangat aktif di media sosial, cukup wow begitu ya untuk sebagai sosok yang terkenal lah ya di dunia maya. Kemudian dia juga pernah menjabat sebagai wali kota di kota Bandung dan juga gubernur di provinsi. Tapi justru tidak begitu baik angka elektoralnya. Ya, memang Pak Ridwan Kamil ya, kalau boleh disebut ya, Pak Ridwan Kamil memang punya pengenalan yang cukup tinggi. Di survei kita pun Pak Ridwan Kamil ketika awal-awal pendaftaran sudah di angka 80-90%. Tapi yang jadi masalah, pengenalannya itu tidak diiringi oleh pengetahuan masyarakat ya terkait apakah dia akan dipilih karena programnya. Justru malah masyarakat tahu bahwa banyak program atau banyak kebijakan yang pernah dia lakukan di Jawa Barat pada akhirnya tidak berdampak baik untuk masyarakat. Sehingga faktor kesukaannya sangat kecil dibanding faktor pengenalannya. Sehingga ketika dia dipilih, itu sangat kurang oleh masyarakat Jakarta. Baik, Mas Haikal, apakah menurut Mas Haikal dari Perludem, kalau peran media ini juga memengaruhi masyarakat untuk golput? Karena apa yang diberitakan ini cenderung tonnya sedikit negatif. Ya, saya rasa dalam proses demokrasi kita harus melihat peran media itu sebagai satu peran yang sentral. Setidaknya pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan yang kedua adalah berbagai instrumen menciptakan transparansi juga gitu. Dan kalau apakah dikatakan
pemberitaan yang cenderung negatif terhadap proses politik dan kemudian tingkah laku aktor politik yang kemudian menyebabkan menurunnya angka partisipasi, saya rasa kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada media. Tetapi bagaimana kemudian partai politik, aktor-aktor politik, termasuk juga pasangan calon itu memberikan suatu contoh berpolitik yang baik, berpolitik yang elegan, berpolitik yang santun itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat kan sebenarnya tidak bisa disalahkan juga masyarakat ketika ada kejenuhan, ada rasa keengganan untuk memberikan suaranya misalnya, karena praktik-praktik ataupun tingkah laku dari aktor politik itu memang menunjukkan suatu yang menciptakan kejenuhan di masyarakat gitu. Sehingga kita harus katakan bahwa semuanya memang berperan di dalam konteks melaksanakan pilkada ini, termasuk juga menyebabkan partisipasi yang menurun. Tetapi tanggung jawab yang terbesar menurut saya itu tetap berada di pasangan calon dan juga aktor-aktor politik di belakangnya. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ada narasi-narasi yang bagi beberapa kalangan tidak selayaknya kemudian digunakan di dalam masa kampanye, yang kemudian berbau seksis misalnya, atau kemudian menyudutkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan sebenarnya masyarakat kita sudah semakin cerdas loh. Masyarakat kita sudah semakin paham bahwa mana bentuk-bentuk kampanye yang bisa dipertanggungjawabkan, mana bentuk-bentuk kampanye yang kemudian memiliki bobot substansi atau sebagainya. Dan itu yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian terutama di DKI Jakarta tingkat partisipasi pemilih itu menurun, karena pemilih kemudian tidak disodorkan dengan tawaran gagasan, tawaran program yang kemudian bisa menjadi dasar untuk mereka mempertimbangkan ingin memilih siapa gitu. Jadi wajar saja ketika pemilih tidak diberikan suguhan yang mereka butuhkan, mereka akan cenderung untuk tidak peduli dan mereka cenderung untuk tidak memberikan suaranya di dalam proses pemungutan suara. Ya, memang media peran kita adalah menyajikan apa yang fakta yang terjadi di lapangan, sehingga apapun itu ya kita sampaikan kepada masyarakat dan ada di tangan masyarakat apakah akan menyelami dan kemudian berpikir. Dan sayangnya ataupun untungnya warga Jakarta ini sudah banyak sekali yang mungkin berpendidikan tinggi ya, lebih intelektual, sehingga mereka bisa memutuskan sendiri apakah akan berpartisipasi atau tidak. Nah, di segmen selanjutnya kita akan... Saya sepakat sekali Mbak Mona dengan yang itu. Baik, terima kasih. Dan di segmen berikutnya kita akan cermati apakah golput ini juga termasuk salah satu modus kecurangan yang baru. Sesaat lagi tetaplah di ETV Prime.